channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kampung Pesugihan. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Awal ceritanya, Asep dan Bayu di tahun 2005 bekerja sebagai kuli bangunan di salah satu kota besar. Sebelumnya Asep ini beberapa minggu sempat menganggur dan mencari-cari informasi barangkali ada pekerjaan yang lain. Setelah beberapa hari Asep menemukan pekerjaan yang sama sebagai kuli bangunan di salah satu proyek besar. Di proyek itulah Asep bertemu dengan Bayu. Bayu ini berasal dari Jawa Timur. Karena memang sebagian besar di proyek itu yang bekerja mayoritas orang Jawa Timur. Sementara orang Jawa Tengah itu hanya beberapa saja. Selama 2 tahun Asep bekerja dengan Bayu yang memang orang kepercayaan bosnya. Jadi setiap kali proyek yang dikerjakan oleh bosnya, Bayu pasti diikut dengannya. Karena Bayu dikenal orang yang bisa, orang yang mumpuni. Memang dari beberapa temannya yang bercerita tentang Bayu, kalau Bayu itu orang yang memang mempunyai kelebihan. Bukan hanya menyembuhkan orang yang kesurupan saja, tapi Bayu pun mampu menetralisir tempat-tempat yang akan dikerjakan oleh bosnya. Tempat proyek sebelum dibangun selalu dinetralkan terlebih dahulu oleh Bayu. Disinilah yang membuat Asep penasaran dengan si Bayu. Asep yang berusaha mendekati dengan cara dia bekerja sama dengannya, mencoba untuk mengetahui seluk-beluknya. Dan ternyata Bayu orangnya enak diajak ngobrol, membuat rasa ingin tahunya Asep semakin tambah dan muncul rasa ingin belajar tentang ilmu kebatinan. Lewat informasi dari teman-temannya, Bayu yang memang dikenal orang yang luar biasa. Setiap kali tender proyek yang dimenangkan oleh bosnya, Bayu pasti ikut andil karena dia menetralisir keadaan di situ agar proyek yang dikerjakan itu tidak ada gangguan dari alam gaib. Dan itulah yang membuat Asep selama 2 tahun bersama Bayu semakin yakin kalau Bayu orang yang luar biasa. Di akhir tahun 2007, Asep sudah menyelesaikan proyek yang dikerjakan dan mendapatkan bayaran penuh dari bosnya. Sebagian besar bayarannya itu dikirimkan ke kampung ke orang tuanya. Sebelum Asep itu mendapatkan pekerjaan proyek baru di tempat bosnya ini menawarkan pekerjaan lagi. Tapi menunggu tender itu dimenangkan oleh bosnya. Kalau sudah dimenangkan, baru mereka itu bisa mulai bekerja kembali. Sembari menunggu proyek yang akan dikerjakan, Asep akan mengirimkan sebagian besar uang bayaran kerjaannya ke kampung. Tidak berselang lama, kira-kira 3 hari setelah uang itu dikirimkan ke rumah orang tuanya. Namun Asep mendapatkan kabar kalau orang tua laki-lakinya meninggal dunia. Asep yang mendengar kabar kalau orang tuanya meninggal tidak berpikir panjang, langsung bergegas siap-siap untuk pulang ke rumahnya. Karena kebetulan keadaan dia sedang istirahat, tidak ada pekerjaan. Dia pun langsung bergegas untuk pulang.
Dan Bayu yang memang waktu itu juga sedang istirahat, memang tidak ada pekerjaan proyek. Mendengar kabar kalau orang tuanya Asep meninggal, Bayu pun memutuskan untuk ikut Asep pulang ke kampung. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya pulang kampung ke Jawa Tengah. Sesampainya di kampung halaman Asep, Bayu itu sempat kaget saat masuk ke kampungnya Asep. "Sep, kamu tahu tidak? Kampungmu itu aneh, Sep," ujar Bayu. "Aneh bagaimana, yuk?" tanya Asep penasaran. "Saya mau nanya dulu, pekerjaan tetangga-tetangga kamu itu apa sih?" tanya Bayu penasaran. "Ya, mereka bekerja di bidang industri, yuk. Kampung ini itu kawasan industri dan banyak karyawan-karyawan," jawab Asep menjelaskan. "Tapi yang saya lihat ada yang aneh, Sep, di sini," kata Bayu. "Sudah yuk ayo ke rumah. Ayo, kita buru-buru untuk melihat keadaan orang tua saya," jawab Asep memotong pembicaraan Bayu. Karena waktu yang tidak memungkinkan Bayu untuk menanyakan lebih jauh tentang kampungnya Asep, karena Asep harus buru-buru untuk melihat keadaan orang tuanya yang akan dimakamkan. Kemudian mereka berdua pun buru-buru menuju ke kediamannya Asep. Sesampainya di rumah orang tuanya Asep, bapaknya Asep yang sudah rapi dengan kain kafan tinggal menunggu Asep pulang. Asep sampai di rumah kira-kira jam 3 sore karena dia berangkat itu pagi hari. Saat itu juga orang tuanya yang sudah rapi jam 4:30 langsung dimakamkan. Malam harinya sehabis sholat isya, kampung halaman Asep ada dan kebiasaan lingkungannya itu ada yasin dan tahlil. Itu pun dilakukan selama 7 hari berturut-turut untuk mendoakan almarhum orang tua Asep. Di hari pertama setelah doa yasin tahlil itu selesai, Asep pun melanjutkan apa yang ditanyakan oleh Bayu waktu sore tadi sebelum dia sampai ke rumahnya. "Yuk, tadi kamu mau ngomong apa, yuk? Coba jelaskan sekarang, yuk," tanya Asep. Bayu yang waktu itu menceritakan tentang rumah megah, rumah besar di sepanjang jalan menuju rumahnya Asep. Karena sebagian besar rumah yang dilihat Bayu itu pemiliknya bukan manusia yang seutuhnya. Ada manusia yang tubuhnya ular, ada yang tubuhnya hewan berkepala manusia. Dan itu pun bukan satu jenis hewan saja. Ada yang berbentuk monyet, bahkan genderuwo, dan berbagai macam hewan itu ada di sepanjang jalan kampung menuju tempat tinggalnya Asep. Mendengar cerita dari Bayu, Asep sangat terkejut. Asep sangat terkejut mendengar perkataan dari Bayu. "Kalau kamu tidak percaya, suatu saat nanti jika Allah mengizinkan, akan aku bantu membuka mata batin kamu, agar kau tahu apa yang sebenarnya ada di kampung ini, bagaimana suasana lingkungan kampung ini yang ditinggali oleh orang tuamu. Nanti kamu akan tahu sendiri, Sep," kata Bayu. "Terus bagaimana saya bisa melihat hal-hal seperti itu, yuk?" tanya Asep penasaran. "Jika Allah mengizinkan, kamu akan melihat itu semua," jawab Bayu. "Tapi aku bukan orang yang sepertimu, yuk," tanya Asep antusias. "Nanti kalau sudah selesai 7 hari orang tuamu didoakan, nanti akan saya bantu kamu agar bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di kampungmu ini," jawab Bayu. Dari kejadian itu sangat jelas tentang apa yang menjadi penyebab orang tuanya Asep meninggal. Bayu sempat menanyakan dan memastikan tentang orang tuanya Asep yang meninggal. "Apa kamu merasa aneh dengan meninggalnya orang tuamu, Sep?" tanya Bayu. "Maksudnya aneh bagaimana, yuk?" tanya balik Asep. "Kejadian yang sampai membuat orang tuamu meninggal dunia." Asep mencoba mengingat kalau ibunya itu pernah menceritakan kalau bapaknya itu pernah sakit. Bapaknya itu 3 hari dirawat di rumah sakit
Tapi alhamdulillahnya kondisi bapaknya itu semakin membaik dan diizinkan pulang. Tapi setelah 2 hari dari rumah sakit, kondisi bapaknya Asep malam hari sebelum dia meninggal. Di hari pertama tidak ada apa-apa, tapi di hari kedua sepulang dari rumah sakit, kira-kira jam 10 malam, orang tuanya Asep mengalami kejang-kejang dan badan bapaknya Asep panasnya melebihi suhu normal dan juga badannya penuh luka lebam-lebam. Dengan kondisi yang seperti itu, jam setengah 11 malam, orang tuanya Asep langsung dibawa ke rumah sakit. Namun saat di perjalanan, orang tuanya Asep mengalami meninggal terlebih dahulu. Nafasnya sudah terhenti, detak nadinya sudah terhenti. Di situ ibunya Asep menangis meronta-ronta. Adik-adiknya Asep juga ikut menangis meronta-ronta. Teriak-teriak memilukan sampai tetangganya berdatangan. Kejadian itu 3 hari setelah Asep mengirimkan bayaran kepada orang tua yang meninggal dunia. Yang ingin saya tanyakan sama kamu itu soal anehnya orang tuamu itu. Sebelumnya kan baik-baik saja, hanya berselang 5 hari orang tuamu sudah meninggal dunia. Yang membuat saya itu merasa aneh, ini ada satu yang membuat saya merasa ganjil dengan meninggalnya almarhum bapak kamu. Yang saya lihat dan saya tahu, almarhum orang tuamu saat ini yang ada di dalam kuburan itu hanya jasad dan ruhnya tidak bersatu, ungkap Bayu kepada Asep. Maksudnya bagaimana, Yu? Tanya Asep penasaran. Jasad itu tidak bersatu. Bayu pun menjelaskan kembali. Begini, Sep, yang dimasukkan atau yang dikuburkan itu cuma jasadnya, sementara ruhnya bapak kamu itu ikut dengan sesembahan orang yang melakukan pesugihan, Sep. Bayu menjelaskan kembali. Terus sebenarnya siapa yang melakukan itu kepada orang tuaku, Yu? Tanya Asep antusias. Lebih baik kamu tenang, sabar. Makanya saya ingin menceritakan tentang orang tuamu yang ruhnya dibawa oleh sesembahan pelaku pesugihan. Ruh almarhum orang tuamu itu tidak ada di alam barzah, dia ada di alam lain, yang saat ini orang tuamu itu sedang diajak oleh seseorang pelaku pesugihan, Sep. Kata Bayu menjelaskan. Siapa pelakunya, Yu? Kurang ajar sekali. Bayu kembali menenangkan Asep yang mulai tersulut emosi. Sudahlah, nanti kalau selesainya orang tuamu didoakan selama 7 hari 7 malam, nanti kamu akan tahu sendiri. Dan kalau kamu pengen tahu siapa pelakunya, nanti akan terjadi dengan sendirinya. Kurang dari 40 hari orang tuamu ada di alam lain. Kita berdoa saja, semoga Allah mengizinkan roh almarhum bapak kamu itu bisa bersatu di alam barzah. Bayu pun kembali menjelaskan. Maksud kamu gimana sih, Yu? Tanya Asep kebingungan. Maksud saya orang-orang yang mendoakan dengan Yasin dan tahlil selama 7 hari ke depan, semoga keinginan kamu bisa terkabul dan semoga arwah beliau almarhum bapak kamu itu bisa diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang baik, dan yang paling utama, ruhnya bisa menyatu di alam barzah. Nanti setelah doa Yasin tahlil itu selesai, kamu saya akan bantu, Sep. Jawab Bayu. Memang kebetulan waktu itu mereka masih ada di rumah Asep, belum ada panggilan dari bosnya untuk kembali bekerja. Setelah 7 hari selesai doa Yasin dan tahlil, Bayu langsung mengajarkan apa yang menjadi keinginan Asep. Karena keinginan dia itu agar bisa melihat hal-hal yang gaib, Asep pun diberitahu dan diberikan bimbingan. Mulai disuruh puasa sampai 1 minggu penuh, dan di dalam puasanya diwajibkan secara istiqomah dengan melakukan sholat 5 waktu, dan malam harinya kira-kira jam 1 malam Asep disuruh untuk melakukan sholat malam, sholat tahajud dan zikir.
Itu semua Asep harus melakukannya dengan terus-menerus selama 7 hari berturut-turut. Asep mengikuti bimbingan Bayu yang memang saat itu ada di rumahnya Asep. Bayu membantu membimbing Asep dari 1 hari 2 hari melakukan sholat malam dan puasa. Di hari ketiga saat Asep sholat malam, dia melihat orang tuanya itu seperti ditarik oleh orang lain, tapi tidak tahu siapa yang menarik bapaknya. Dari fisik itu adalah bapaknya, sementara yang menggandeng bapaknya itu tidak diketahui oleh Asep. Asep pun kemudian menceritakan kembali kepada Bayu. Apakah benar yang saya lihat itu petunjuk, Yu? Saat saya melakukan sholat, tadi seperti ada bayangan bapakku yang sedang ditarik-tarik, tapi orang itu posisinya membelakangi saya. Saya tidak tahu itu siapa. Tanya Asep antusias. Itu kamu sudah dapat petunjuk, Sep. Tinggal teruskan saja. Insya Allah kamu akan tahu siapa sebenarnya orang yang sudah mengambil ruh orang tuamu. Teruskan saja puasa dan sholat malammu, Sep. Perintah Bayu. Di hari kelimanya, Asep pun merasakan hal yang sama. Di dalam keheningan, di dalam ketakwaan, di dalam kekusukannya, Asep meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga almarhum diterima di alam barzah. Asep yang melihat dan di dalam halusinasinya, dalam pikirannya orang tuanya Asep seperti ditarik-tarik. Dan itu pun yang menarik-narik bukan orang, tapi sosok hitam besar yang menggandeng menarik-narik dengan kasar. Dengan keadaan badan yang terkapar dan terguling diseret-seret oleh makhluk tersebut. Kemudian Asep terbangun dari tidurnya. Mengingat kembali kejadian itu membuatnya ketakutan, dan teriakan keluar dari mulutnya membuat Bayu menghampiri Asep. Dengan melihat kondisi Asep yang saat itu memang ketakutan akibat melihat posisi ayahnya yang diseret-seret tanpa belas kasih, Asep pun menceritakan kepada Bayu tentang kejadian itu. Yuk, saya melihat bapakku diseret-seret, yuk. Bayu yang mendengar ungkapan Asep langsung menyarankan, kamu harus lebih tenang lagi, Sep. Usahakan puasamu selesai dalam 7 hari ini. Nanti kamu akan tahu siapa sebenarnya orang yang sudah membuat bapak kamu itu meninggal dunia. Tunggu saja sampai selesainya 7 hari 7 malam dengan kamu berpuasa dan sholat malam. Singkat ceritanya, setelah 7 hari itu selesai, Bayu dan Asep berkunjung ke tempat pemakaman almarhum orang tuanya. Dengan membaca Yasin dan tahlil berdoa di atas makam orang tuanya, Asep yang ternyata sudah dibukakan mata batinnya oleh Bayu. Tanpa disadari oleh Asep, dia spontan melihat alam-alam lain. Dengan keterkejutannya karena dia seumur-umur belum pernah melihat hal-hal gaib, Bayu melihat Asep yang ketakutan mencoba untuk menenangkan. Tenang, tenang, saat ini kita fokus sama orang tuamu. Kita doakan orang tuamu, selesaikan tahlilnya dulu. Lalu kemudian mereka pun menyelesaikan membaca Yasin dan tahlil. Setelah selesai, sosok bapaknya itu seperti hadir dengan keadaan yang benar-benar tidak dibayangkan oleh Asep. Kondisi tubuhnya yang seperti habis disiksa, dengan tubuh yang terluka parah. Melihat kondisi orang tuanya yang terluka parah namun tersenyum, Asep menanyakan kepada Bayu, apakah ruh orang tuaku sudah bersatu di alam barzah? Tanya Asep meyakinkan. Insya Allah sudah. Semoga Allah mengendaki. Kalau memang Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin, ungkap Bayu kepada Asep. Siapa sebenarnya orang yang sudah tega melakukan ini? Gumam Asep.
Kita lihat nanti saja, 40 hari setelahnya. Ini sudah 15 hari. Besok kita lihat saja. Dan kamu tahu tidak, nanti saat kita keluar dari makam ini, kamu akan lihat sendiri bagaimana situasi di kampung kamu ini, ujar Bayu. Hah? Maksud kamu bagaimana, Yu? Tanya Asep penasaran. Ayo, kita bangun, keluar dari area pemakaman, ajak Bayu kemudian. Asep yang mata batinnya sudah kebuka keluar dari gerbang pemakaman yang memang jarak dari pemakaman butuh sekitar 10 menit. Asep di sana melihat salah satu rumah yang mewah. Itu baru satu rumah, Asep melihat sosok aneh di atas atap rumah berlantai 2. Di rumah mewah itu, Asep melihat sosok aneh di atas atap rumah berlantai 2. Sosok itu matanya merah dengan tajam memandang Asep dan Bayu. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan di sepanjang jalan puluhan jenis hewan pesugihan. Berbagai macam bentuk pesugihan dari yang buto ijo, tuyul, gendruwo, kera, ular, bahkan bentuk pesugihan yang paling berbahaya pun ada. Asep dan Bayu melihat semuanya. Inilah kenyataan yang harus kamu terima. Mungkin kamu melihat kemarin-kemarin sebelum kamu tahu sebenarnya lingkungan ini adalah kawasan industri. Tapi mereka semua sebenarnya bekerja dengan dibantu oleh makhluk-makhluk itu. Mereka semua saling mengharapkan kekayaan dengan cara yang tidak benar, dengan bersekutu dengan iblis. Ada yang model seperti itu, ada yang seperti ini, dan yang paling kejam, orang itu yang sudah meninggalkan orang tua kamu. Dan nanti kamu akan tahu sendiri siapa sebenarnya orang itu, kata Bayu. Nanti kapan, Yu? Tanya Asep buru-buru. Nanti, jika Allah sudah mengizinkan, jika sukma orang tuamu sudah benar-benar kembali, maka sosok sesembahan itu pasti akan kembali ke pemiliknya dan akan mencari pengganti untuk dijadikan tumbal. Entah itu orang tuanya, istrinya, anaknya, atau siapapun keluarga di antara orang yang sudah merenggut orang tuamu itu. Dia akan menerima semua akibatnya, jawab Bayu. Setelah sampai di rumah Asep, Bayu mencoba untuk menghubungi bosnya untuk mengetahui apakah proyek itu sudah dimenangkan oleh bosnya atau belum. Dan bosnya pun mengabarkan kalau proyek itu sudah dimenangkan. Hanya butuh tanda tangan dari si pemilik untuk menyerahkan, dan itu butuh waktu 3 hari lagi. Dan Bayu serta Asep harus segera datang ke kota. Sebelum mereka berangkat ke kota besar untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya, Asep menceritakan tentang kondisi orang tuanya yang dialami selama beberapa hari yang mengalami siksaan di alam lain. Kita tinggal tunggu saja waktu 40 hari setelah meninggalnya orang tua kamu. Nanti pasti akan ada keluarga yang akan mendapatkan hal yang sama seperti yang kamu alami saat ini. Siapapun orang itu akan meninggal dunia, ataupun keluarganya yang akan meninggal akibat dijadikan tumbal pesugihan dari pelaku pesugihan itu sendiri, kata Bayu. Singkat ceritanya, mereka berdua berangkat lagi ke kota yang dituju. Mereka mengerjakan apa yang ditugaskan oleh bosnya. Dan kurang dari 40 hari, keluarganya Asep memberi kabar kepada Asep kalau ada tetangga yang meninggal dunia. Dan itu dilihat oleh Bayu dan Asep. Rumah besar yang menggunakan pesugihan gendruwo, dan yang meninggal itu adalah anak kecil yang baru dilahirkan kurang dari 1 bulan. Waktu itu orang tuanya Asep dan adiknya menghubungi Asep dan menanyakan, apakah ada kaitannya dengan anak yang masih kecil itu dengan bapakmu yang meninggal, Sep? Tanya orang tuanya Asep. Waktu itu teleponnya langsung diserahkan kepada Bayu. Yuk,
tolong sampaikan kepada orang tuaku apa yang sebenarnya terjadi, karena saya tidak begitu tahu tentang anak kecil itu. Apakah ada hubungannya dengan orang tuaku? Tolong kamu sampaikan ke keluargaku yuk. Bayu pun akhirnya menceritakan kepada orang tuanya Asep lewat telepon. Ya mungkin saja Bu, kurang dari 40 hari seperti yang saya ceritakan kepada ibu. Kalau 40 hari setelah orang tuanya Asep meninggal, pasti akan ada orang yang akan meninggal setelahnya. Dan itu dibuktikan dengan salah satu pelaku yang belum berumur 1 bulan. Dan itu dilihat oleh Asep dan saya. Kalau orang yang melakukan itu menggunakan pesugihan genderuwo. Mohon maaf, saya melihat sendiri kalau tetangganya ibu itu melakukan pesugihan genderuwo. Tapi mohon maaf Bu, ibu jangan terlalu memendam terhadap tetangga ibu. Biarkan saja. Setidaknya kita tahu siapa pelaku dari orang yang sudah membuat suami ibu meninggal. Bayu menjelaskan kepada orang tua Asep. Semenjak saat itu orang tuanya Asep selalu mengabaikan perilaku-perilaku yang dilakukan tetangganya. Dan ternyata bukan cuma orang tuanya Asep dan anak kecil itu yang meninggal dunia, tapi seluruh keluarga dari pelaku pesugihan itu meninggal dunia dengan rentetan waktunya hanya 3 bulan. Setelah bayi itu meninggal, orang tuanya juga ikut meninggal. Istrinya pun ikut meninggal, dan setelah itu orang tua dari pelaku pesugihan ikut meninggal. Dan yang terakhir yang paling tidak wajar meninggalnya yaitu si pelaku pesugihan itu sendiri. Kini hanya tersisa 2 orang, yaitu anak pertama dan juga anak keduanya. Kini rumah besar itu hanya dihuni oleh 2 anak kecil. Entah bagaimana nasib keduanya. Kabar itu didengar oleh Asep dan Bayu lewat sambungan telepon. Tapi kamu jangan merasa bangga kalau kamu sudah bisa mengembalikan apa yang sudah mereka lakukan, ataupun kamu sudah bisa membalas apa yang sudah kamu perbuat. Semua ini sudah kehendak Sang Pencipta. Itu semua adalah petunjuk dan balasan bagi orang-orang yang melakukan sekutu dengan iblis. Jika kita mampu, kita berdoa dan mengharapkan pertolongan, mengharapkan syafaat, mengharapkan segala sesuatunya dari Allah SWT. Tidak ada yang tidak mungkin, semua akan dibuktikan dengan nyata. Tutup cerita dari Bayu. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semuanya itu berkat pertolongan dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.